Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitriani Kusuma Dewi dengan nomor NIM 1022124, kelas K520 AR Akuntansi Reguler. Saya ingin mempresentasikan tentang komunikasi efektif. Berikut ada beberapa hal yang ingin saya presentasikan. Di poin pertama ada pengertian komunikasi efektif. Di poin kedua ada unsur-unsur komunikasi. Di poin ketiga ada fungsi komunikasi. Di poin keempat ada prinsip dasar komunikasi efektif. Di poin kelima ada proses komunikasi efektif. Dan yang terakhir kesimpulan. Di poin pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian komunikasi dan juga apa itu komunikasi efektif. Komunikasi adalah proses pemindahan pesan dari komunikator kepada penerima atau komunikan secara langsung atau melalui saluran dalam rangka mengubah atau memengaruhi perilakunya. Selanjutnya ada pengertian komunikasi efektif, yaitu pertukaran informasi, ide, dan perasaan yang menghasilkan perubahan sikap sehingga terjalinnya sebuah hubungan baik antara pemberi pesan dan penerima pesan, sehingga pesan tersebut dapat diterima dengan baik dan juga dapat disampaikan dengan baik. Di poin kedua, selanjutnya ada unsur-unsur komunikasi. Yang pertama ini ada komunikator. Kata lain dari komunikator itu biasa disebut sebagai sender atau si pengirim pesan. Komunikator ini bisa berupa perorangan ataupun lembaga yang bertindak sebagai pengirim pesan. Lalu ada pesan. Pesan ini sebagai proses komunikasi yang dikirimkan dari komunikator kepada komunikan. Isi pesan juga sangat bervariasi, ada yang sifatnya informatif, menghibur, maupun yang memberikan nasihat. Lalu ada medianya. Media yang dimaksud adalah alat yang digunakan untuk memindahkan pesan dari komunikator kepada komunikan. Sebagai contohnya itu seperti surat, telepon, bisa juga yang seperti sekarang yang kita gunakan itu seperti WhatsApp dan Telegram. Lalu ada komunikan atau penerima. Komunikan ini adalah sasaran penyampaian pesan dari komunikator. Komunikan juga bisa berupa perorangan, kelompok, atau bahkan negara. Penerima merupakan elemen yang penting dalam proses komunikasi, karena komunikan ini akan menjadi sasaran dari komunikasi. Apabila pesan tidak diterima oleh komunikan, maka akan timbul permasalahan yang menuntut adanya perubahan, entah dari komunikator, pesan, ataupun media. Lalu, di poin terakhir ada umpan balik. Umpan balik ini muncul dari pengaruh pesan yang telah ditimbulkan. Bisa muncul juga dari komunikasi lainnya seperti pesan dan media. Selanjutnya di slide kelima ada fungsi komunikasi yang efektif, yaitu fungsinya yang pertama sebagai informasi untuk memberitahukan suatu pesan kepada pihak tertentu dengan maksud agar komunikan dapat memahaminya. Lalu yang kedua, fungsi ekspresi, yaitu sebagai wujud ungkapan perasaan atau pikiran dari komunikator atas apa yang dia pahami terhadap sesuatu hal atau permasalahan yang disampaikan. Lalu yang ketiga ada fungsi kontrol. Fungsi kontrol ini untuk menghindari terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan dengan memberikan pesan berupa perintah, peringatan, penilaian, dan lain-lain. Lalu yang keempat ada fungsi sosial. Fungsi sosial ini untuk keperluan rekreatif dan keakraban hubungan di antara komunikator dengan komunikannya. Lalu yang terakhir, fungsi ekonomi. Fungsi ekonomi ini biasanya digunakan untuk keperluan transaksi usaha atau bisnis yang berkaitan dengan finansial bisa berupa barang atau jasa. Selanjutnya, di slide ke-6 ada prinsip dasar komunikasi efektif. Yang pertama ini, prinsip dasarnya ada respect atau menghormati. Respect ini artinya komunikator ini harus menghargai dan menghormati komunikan, sebagaimana komunikator juga ingin dihargai pula oleh lawan bicaranya ketika sedang berbicara. Nah, prinsip
menghormati ini seharusnya selalu menjadi acuan utama dalam berkomunikasi, karena setiap manusia ini ingin dihargai dan juga dihormati oleh orang lain. Lalu prinsip yang kedua ada empati. Empati ini merupakan penempatan diri individu pada situasi atau kondisi yang sedang dihadapi orang lain. Kata lainnya ini, seseorang memiliki kemampuan untuk bisa merasakan apa yang sedang dirasakan oleh orang lain. Saat menerapkan prinsip empati ini dalam berkomunikasi, setiap individu harus bisa menempatkan diri sebagai pendengar yang baik. Lalu, prinsip yang ketiga ada audible atau dapat didengar. Pesan yang disampaikan dalam komunikasi ini harus mampu didengarkan dan dimengerti dengan mudah. Secara penyampaian informasi harus dapat disampaikan dengan jelas sehingga penerima informasi akan mudah menerima informasi tersebut dengan jelas. Lalu, prinsip yang keempat ada clarity atau jelas. Artinya, pesan yang disampaikan harus jelas, sama seperti tadi dapat didengar. Sebenarnya saling terkait antara audible dengan clarity ini. Jadi pesan yang disampaikan ini harus jelas supaya tidak menimbulkan kesalahpahaman antara komunikator dengan komunikannya. Supaya mencapai kesamaan makna dalam komunikasi efektif, ada baiknya untuk menanyakan dan memastikan tujuan serta pesan yang jelas. Lalu prinsip yang terakhir ada humble atau rendah hati. Pada prinsip komunikasi efektif ini berupa pemberian kesempatan kepada orang lain untuk berbicara terlebih dahulu serta menjadi pendengar yang baik. Sikap rendah hati ini tidak hanya menimbulkan rasa hormat, namun juga memberikan kesan yang positif ketika menciptakan proses komunikasi yang secara efektif. Selanjutnya, ada proses komunikasi efektif. Suksesnya proses komunikasi sehingga dapat menghasilkan komunikasi yang efektif tentu saja dipengaruhi oleh banyak faktor. Faktor yang pertama ini pesan yang dirancang dan disampaikan sedemikian rupa sehingga itu pesan yang kita sampaikan itu dapat mendapatkan perhatian yang menarik dari komunikan. Selanjutnya, yang kedua itu pesan harus menggunakan lambang-lambang. Pesan yang harus menggunakan lambang-lambang ini seperti tertuju kepada pengalaman antara komunikator dengan komunikan. Jadi itu mereka ketika melakukan interaksi sehingga sama-sama mengerti. Lalu yang ketiga, pesan harus membangkitkan kebutuhan pribadi komunikan dan menyarankan beberapa cara untuk memperoleh kebutuhan tersebut. Lalu yang terakhir, pesan harus menyarankan suatu jalan untuk memperoleh kebutuhan, di mana komunikan digerakkan untuk memberikan tanggapan sesuai yang dikehendaki. Selanjutnya, ini kesimpulan yang saya dapat dari materi komunikasi yang efektif. Saya mencoba menarik kesimpulannya sendiri bahwa setiap pesan yang disampaikan dengan jelas, maka akan mudah diterima dan dipahami sebagaimana yang dimaksud oleh pengirimnya. Dan juga akan menciptakan respon yang positif bagi yang mendengarnya. Dan juga tidak ada hambatan yang tercipta, sehingga komunikasi yang terjadi adalah komunikasi yang efektif. Baik, sudah di penghujung materi. Sekian presentasi dari saya untuk memenuhi tugas mata kuliah Teknik Negosiasi dan Komunikasi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.